Oke. Nah, di modul untuk penerapan Banjar dan daerah di bidang ekonomi, ada model bunga pinjaman. Bunga pinjaman selama setahun atau kurang sering dihitung dengan menggunakan cara sederhana, yaitu bunga yang hanya dikenakan pada jumlah pinjaman. Kalau kita minjam, kita bayar bunga ya. Nah, biasanya bunganya itu bermacam-macam. Jika besarnya, kita misalkan pokok pinjaman itu P, dan bunganya biasanya sebesar R%. Nah, kalau pinjam kredit motor di bank, tapi di sini jarang ya kalau kita pinjam misalnya ke bank. Bisa di Indonesia bunganya berapa? Apa 20% atau berapa? Kemudian lama meminjamnya, misalnya 10 berapa tahun. Nah, besarnya bunga yang dibayar hanya itu yaitu I ya. Besar bunga yang dibayar itu I adalah hasil kali perkalian antara pokok pinjaman, bunga, dan lama peminjam. Kita bisa lihat contohnya di modul. I sama dengan P dikali R dikali T. Nah, ini contoh modul. Berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh seorang yang meminjam uang sebanyak 2.500 pada tanggal 5 Juni 92 dan dikembalikan pada tanggal 5 Februari 93 dengan bunga 14%. Nah, mulai dari tanggal 5 Juni 92 sampai 5 Februari 93 itu hitungan ada 8 bulan. Maka waktu peminjamannya itu, biasanya kan kalau peminjaman dikali per tahun ya, karena ini bulan berarti 8/12, karena satu tahun ada 12 bulan. Atau disederhanakan 2/3 tahun. Maka besar punya bunga pinjaman itu pokoknya berapa? 2.500 dikali R-nya berapa? 14%, berarti 0,14 ya. Karena 14 bagi 100 sama dengan 0,14. Kemudian waktunya itu 2/3 karena 8 bulan. Nah, ini. Nah, dia bayar selama 8 bulan itu bunganya 233,33. Jumlah yang harus dikembalikan adalah pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Kalau kita minjam, kita bayar bunga, kita bayar pokok pinjaman. Jadi 2.500 tambah 233,33, dapatnya 2.733,33. Nah, kalau untuk nilai sekarang itu jumlah yang diperoleh di masa mendatang atau sering pula disebut dengan present value. Adalah nilai sejumlah uang yang saat ini dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Misalnya P adalah nilai sekarang dari uang sebanyak A pada T tahun yang akan datang. Bila kemudian diumpamakan tingkat bunga adalah R, maka bunga yang dapat diperoleh dari P rupiah adalah I sama dengan P kali R kali T, dan uang setelah T tahun menjadi, setelah berapa tahun, P ditambah P tambah R tambah T. Bisa juga disederhanakan P dalam kurung kali 1 ditambah R P dikali dalam kurung 1 ditambah R kali T. Karena A adalah nilai uang sebanyak P pada T tahun mendatang, maka P kali 1 ditambah R kali T sama dengan A. A itu nilai uang sebanyak P pada T tahun mendatang. Jadi, dia yang akan datang ya.
Nah, atau ini yang tadi contohnya di modul. Ini ya, setahun. Atau P sama dengan A bagi 1 ditambah RT. Setahun lagi, tahun depan, Asbun akan menerima uang sebanyak 10.000. Nilai sekarang uang tersebut jika tingkat bunga adalah 13% setahun. Berarti di sini A-nya itu 10.000. Oke. A-nya 10.000, R-nya 13%, 0,13, T-nya 1 tahun. Berarti nilai sekarang duitnya, karena 1 tahun lagi nanti, 1 tahun lagi dia nerima, nilai sekarang duitnya itu menjadi 10.000 bagi 1 ditambah R, R-nya itu 13%, dan T-nya 1. Nilai sekarang itu, duitnya itu 8.849,56. Ini nilai sekarang. Karena tingkat bunganya gede, jadi nilai uangnya menurun ya sekarang. Nah, untuk bunga majemuk, model bunga majemuk ini merupakan penerapan deret ukur dalam ekonomi. Kasus-kasusnya biasa. Berarti majemuk, bunga majemuk ini, berarti kalau kita dibilang disuruh bayar bunga majemuk, berarti duit bunga yang kita bayar itu lebih, kalau deret ukur kan pertumbuhannya lebih cepat kan, jadi bunga yang kita bayar itu lebih gede. Kasus-kasusnya bisa terkait dengan hal simpan pinjam dan investasi. Jika dimisalkan pokok pinjaman dari simpanan P, bunga, suku bunga per tahun setingkat I, maka bunga tahun pertama P kali I. Kemudian bunga dan pokok pinjaman pada akhir tahun menjadi P ditambah P kali I. Atau P sama dengan P kali dalam kurung 1 tambah I. Nah, pokok pinjaman yang baru pada akhir tahun kedua bunga yang diterima sebesar, ini tadi akhir tahun ya, P dikali 1 tambah I. Kemudian pada akhir tahun kedua, ini dikali I lagi. Makanya P dikali 1 tambah I dikali I. Maka jumlah akumulatif modal awal tersebut di masa yang akan datang setelah misalnya N ya, N tahun, maka langsung aja P kali 1 tambah I pangkat N. Oke. Penggandaan uang atau penghitungan bunga yang dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam setahun, misalnya dalam pembayaran bunga, bisa dilakukan dalam misalnya 2 kali setahun ya, M kali setahun. Nah, pada tingkat bunga I per tahun, maka tingkat bunga setiap periodenya itu adalah, misalnya bunga per tahunnya itu 12, terus dibayar 2 kali setahun per semester. Berarti 12% dibagi 2. Nah, berarti bunganya itu berarti 6% jadinya. Seperti, nah, oke lanjut. Jumlah periode pembungaan, penghitungan bunga adalah sebanyak N dikali M. N-nya berapa tahun dikali